Brand Sare Studio sendiri itu terbentuk 2015. Pada saat itu saya belum lama pulang dari sekolah di Inggris. Tantangan kita dari 2015 sampai sekarang itu masih sama. Memang kita tantangan terbesarnya itu adalah membuat atau meyakinkan pasar akan pentingnya memakai baju tidur yang berkualitas tadi. Kualitas yang bagus itu akan bicara dengan sendirinya. Artinya kalau orang itu, konsumen itu puas dengan kualitas yang kita tawarkan, mereka akan word of mouth, ngomong ke teman, ke saudara, ke sekitar gitu ya. Dan mereka juga akan datang ke kita terus gitu ya, maksudnya kayak repeat buying. Jadi memang buat kita sebenarnya kualitas adalah yang paling nomor satu tuh, itu kualitas, menjaga kualitas, menciptakan sesuatu yang berkualitas tinggi dan menjaga konsistensinya gitu. Oke. Halo pemirsa IDEX Channel, kembali lagi bersama saya Vina Munawar di program Women's Talk. Pemirsa, bisnis pakaian tidur memiliki potensi yang cukup baik karena merupakan kebutuhan dasar yang selalu dicari orang. Pakaian tidur yang nyaman dan berkualitas dapat meningkatkan kualitas tidur seseorang, sehingga permintaan akan pakaian tidur berkualitas tinggi akan selalu ada. Nah, mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, Sare Studio hadir sebagai brand lokal Indonesia yang bergerak di fashion khusus pakaian tidur dengan berbagai desain modis dan bahan yang tentunya ramah lingkungan. Lantas, seperti apa potensi bisnis pakaian tidur di Indonesia? Yuk simak perbincangan inspiratif saya bersama dengan founder Sare Studio sekaligus conscious fashion content creator Cempaka Asriani hanya di Women's Talk. Nah pemirsa, bersama saya saat ini sudah ada Mbak Cempaka Asriani ya, selaku founder dan juga CEO dari Sare Studio, sekaligus beliau juga merupakan fashion conscious content creator ya. Betul. Wow, menarik sekali ya. Dan juga tadi pas saya melihat ke depan baru masuk ke sini udah ada display baju-bajunya lucu-lucu sekali, Mbak. Thank you. Ini makasih. brand dari Sare ya? Betul. Mungkin sebelum kita jauh bahas terkait bisnisnya, mungkin diceritain dulu nih dikit bagaimana sih awal mula brand Sare ini terbentuk dan apa sih inspirasinya? Oke, jadi brand Sare Studio sendiri itu terbentuk 2015. Pada saat itu saya belum lama pulang dari sekolah di Inggris. Jadi waktu itu pas pulang ke Jakarta, ke Indonesia, saya melihat ada opportunity di pasar, di sektor fashion terutama baju tidur. Karena kan kalau baju tidur itu kalau di Eropa ya, itu kan sesuatu yang banyak opsi gitu ya. Dan mereka memang konsumen di sana itu mereka sudah sadar akan pentingnya baju tidur yang berkualitas. Nah, sedangkan pas pulang ke sini, saya melihat bahwa baju tidur itu di pasaran antara motifnya kartun atau modelnya tuh lebih seksi yang kayak lingerie atau juga secara kualitas tuh lebih yang low quality gitu. Nah jadi saya melihat ada gap di pasar, ada opportunity, ada kesempatan untuk produk lokal baju tidur yang mengedepankan kualitas tapi secara model dan secara estetikanya tuh lebih klasik gitu. Jadi maksudnya sesuatu yang kita tuh bisa pakai lebih dalam keseharian dan juga motifnya tuh sesuatu yang kita juga bisa klasik ya, artinya tuh nggak cepat kemakan tren gitu. I see, memang kalau kita lihat di Indonesia belum terlalu pakai piyama banget ya. Iya, pakai iya. baju biasa atau baju tidur. Nah mungkin kalau di awal kan marketnya belum banyak orang lah ya mau pakai piyama khusus buat tidur. Ada nggak sih Mbak tantangan yang dihadapi dalam membangun bisnis ini? Oke, tantangan kita dari 2015 sampai sekarang itu masih sama. Memang kita
tantangan terbesarnya itu adalah membuat atau meyakinkan pasar akan pentingnya memakai baju tidur yang berkualitas tadi. Dan memang efek dari pakai baju tidur yang berkualitas itu secara nggak langsung akan punya efek ke tidur yang berkualitas juga gitu. Karena kan kita itu tinggal di daerah tropis yang udaranya itu misalnya lebih lembab dan gampang gerah gitu ya kalau malam. Dan baju tidur yang bahannya pas, yang cocok di negara tropis itu akan membantu meregulasi cuaca, suhu gitu ya, suhu di badan supaya kita tuh nggak gampang kepanasan dan nggak gampang kedinginan saat tidur. Nah, hal-hal semacam itu tuh, edukasi-edukasi seperti itu tuh yang menurut saya masih kurang di masyarakat. Jadi masyarakat tuh atau konsumen secara umum belum sepenuhnya paham akan pentingnya pakai baju tidur yang berkualitas tadi. Karena kan kita di Indonesia ini udah biasa kalau pakai baju tidur tuh baju seadanya aja gitu ya. Jadi kayak misalnya mungkin baju oleh-oleh atau kayak baju souvenir atau kayak goodie bag yang udah nggak kepake lagi, atau baju pergi yang udah belel gitu terus jadi turun kelas jadi baju tidur gitu. Padahal sebenarnya mungkin fungsinya memang tidak sesuai gitu. Jadi memang edukasi itu menjadi tantangan terbesar. Nah, tapi memang itu juga sesuatu yang kita secara konsisten jawab gitu ya. Jadi memang PR-nya tuh selalu di situ dan menantang memang, tapi sebenarnya fun juga sih gitu, karena kayak mencoba menampilkan atau mencoba menawarkan sesuatu yang baru gitu. Tapi cara Sare Studio atau Sare Studio ya untuk menggait konsumen itu seperti apa sih Mbak? Strategi kita dari awal sampai sekarang juga masih sama, kita selalu rely on the quality of the product. Karena kita percaya bahwa kualitas yang bagus itu akan bicara dengan sendirinya. Artinya kalau orang itu, konsumen itu puas dengan kualitas yang kita tawarkan, mereka akan word of mouth, ngomong ke teman, ke saudara, ke sekitar gitu ya. Dan mereka juga akan datang ke kita terus gitu ya, maksudnya kayak repeat buying. Jadi memang buat kita sebenarnya kualitas adalah yang paling nomor satu tuh, itu kualitas, menjaga kualitas, menciptakan sesuatu yang berkualitas tinggi dan menjaga konsistensinya gitu. Oke, if we're talking about quality ya, apa sih Mbak pembeda Sare Studio sama brand-brand lainnya? Oke, pembeda kita ada yang pertama adalah dari segi bahan, karena kita itu sebagai, sekali lagi karena tinggal di negara tropis, punya kebutuhan akan bahan yang spesifik gitu ya. Jadi misalnya bahan-bahan yang kita pakai itu 100% natural fiber atau bahan dari alam. Jadi memang bahan dari alam itu punya kekuatan memang paling cocok untuk dikenakan di negara tropis, karena bahan yang natural, bahan dari alam itu bisa meregulasi suhu tadi yang saya bilang dengan baik. Artinya dia bisa menyerap keringat dan juga saat panas bisa juga mendinginkan kulit gitu ya. Dan mereka itu juga mudah terurai di tanah gitu ya. Jadi kalau kita mau biodegradable gitu istilahnya. Jadi di bahan, dan kedua adalah di motif. Jadi motifnya itu kita memang desain yang bisa dipakai untuk satu keluarga. Jadi kalau misalnya mau matching bapak, ibu, anak itu bisa. Udah gitu motifnya juga kita buat klasik, jadi supaya sesuatu yang bisa bertahan lama dari segi estetika gitu loh. Jadi nggak gampang nggak gampang basi gitu, atau misalnya kayak nggak gampang nggak trendy lagi gitu. Jadi sesuatu yang bisa bertahan lama secara estetika juga. Jadi kayak orang tuh kalau misalnya pakai baju kita tuh nggak kayak ketinggalan zaman or something. Jadi benar-benar secara desain, karena kita memang desain motif itu sendiri. I see. Tapi juga kalau pemirsa kalau lihat dari desainnya ini lucu-lucu ya, nggak kayak baju tidur banget. Justru itu tujuannya. Jadi kita juga sadar bahwa konsumen kita itu memang adalah orang-orang yang aktif, dalam arti dalam keseharian tuh menjalani beberapa peran gitu ya. Jadi mungkin dia ibu rumah tangga juga kan, berarti harus ngurus anaknya, mungkin menjalankan bisnis juga, atau memang mereka adalah orang-orang pekerja gitu ya, dimana banyak aktivitas yang mereka harus jalani setiap hari dan terlalu ribet kalau misalnya harus gonta-ganti baju terus gitu loh. Jadi makanya kita mau menciptakan sesuatu yang tadi lumayan multifungsi gitu. Baik, kalau dari segi transaksi atau penjualan dari Sare Studio ini gimana Mbak? Jadi kita itu kan pas 2015 kita mulai bisnis itu tuh fase pertama ya, kita bilangnya fase
fase introduction gitu istilahnya ya. Nah waktu pada saat itu memang salesnya masih bisa dibilang naik turun lah ya, nggak tentu gitu, tapi udah mulai terbentuk, ada traction, ada peminatnya gitu ya istilahnya. Nah masuklah ke fase 2 pada saat pandemi. Nah kita memang lumayan diuntungkan gitu ya. Itu lumayan blessing in disguise juga, karena pada saat pandemi itu kan semua orang harus di rumah kan, jadi otomatis kebutuhan akan baju rumahnya jadi meningkat. Nah ide bahwa di rumah itu pakai baju yang berkualitas itu jadi mudah diterima oleh pasar gitu, dan di fase 2 itu penjualannya meloncat atau meningkat dengan pesat, itu sampai hampir 400% dari yang fase tadi yang pertama. Dan nah cuma memang, dan karena kita memang bukan pemain baru pada saat itu, berarti itu kan pandemi itu 2020 ya, jadi kita udah di market sekitar 5 tahunan gitu ya, jadi kita memang cukup bisa menjawab kebutuhan pasarnya, jadi secara supply-nya kita juga bisa penuhi. Nah dari situ udah meningkat. Nah sekarang jadinya udah konstan di angka yang udah jauh dibanding yang fase pertama gitu. Jadi sebenarnya sekarang kebutuhannya itu udah cukup tinggi dan lumayan konsisten di per bulannya sih. I see, berarti memang banyak ya peminatnya ya pemirsa ya. Tapi saya juga penasaran nih, dari sekian banyak desainnya mana nih yang jadi favorit Mbak? Tapi jangan jawab dulu, nanti kita kembali lagi bersama Woman Stock setelah ini pemirsa.